الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم عرفा वाला नाम तेरा कुन फयकुन है काम तेरा सुन्नत अब्दुल्लाह बिन हुसैन الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah Rabbil Alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'du. Fahadhihi juz'un latifun yassarahu Allah ta'ala fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu wal amalu bihi lil khassi wal 'ammi wal wajibu ma wa'adallahu fa'ilahu bis sawabi wa tawa'ada tarikahu bil iqabi wa sammaitu sulamat taufiqi ila mahabbatillahi ala tahqiq. Bapak-bapak jamaah majelis taklim Ar-Raudatul Mubarakah yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, dan kita juga bersaksi bahwa tidak ada yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada beliau dan kepada seluruh keluarga, sahabat dan tabi'in. Malam ini kita sulamut taufik ya, yang sifat 20 yang sama itu juga karena akan itu sudah 10 sifat kalau sudah sambil jalan supaya semuaan jalan ini sulamut taufik ini bahari belajar lawan guru yusron dalam di jalan menuju dalam pagar tuh di Pasar Papan Martapura, urusan Allah yarham. Jadi sulamut taufik ini ujar sidin fahadha juz'un latifun, ini juz latif, kecil bentuknya, kitab yang kecil aja anunya nih, latif dianokan. Kalau yang bahari itu kan pakai curai lepas, ini dijadikan satu di Kemudian yassarahullah ta'ala, Allah ta'ala mudahkan fima, yang Allah ta'ala mudahkan mempelajari kitab ini. Fima yajibu ta'allumuhu, ini di kitab ini sesuatu yang wajib kita mempelajarinya, wa ta'limuhu, melajarakannya, wal amalu bihi, jadi yang muridnya belajar, yang tahu sudah mengajarkan, antara yang mengajar dengan yang belajar, wal amalu bihi, mengamalkan. Apakah yang mengamalkan itu lil khas, orang khusus, wal am, orang umum ya, artinya tidak dibedakan untuk kewajiban mengamalkannya. Daripada hukum syara apakah ini orang alim ya, atau orang jahil, wajib belajar. Jahil kayak apa aja belajar. Jadi belajar yang di dalam kitab ini. Wal wajibu ma wa'adallahu, dan wajib apa kewajiban yang apa yang Allah Ta'ala janjikan,
fa'ilahu bisawabi, pahala yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang melaksanakannya, artinya melaksanakan isi perintah Allah Ta'ala, bisawabi, pahalanya dengan surga, wa tawa'ada tarikahu bil iqabi, dan Allah Ta'ala berikan ancaman kepada orang yang meninggalkan kewajibannya dengan apa? Ancaman dengan azab, dengan siksa. Lalu apa nama kitab ini? Wasammaituhu Sulamat Taufiq, wasammaituhu Sulamat Taufiqi ila mahabbatillahi ala tahqiq. Jadi Sidin sebut ngarannya kitab singkatnya Sulamat Taufiq, panjangnya Sulamat Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Nah, Sulamat Taufiq ini yang dimaksud dengan nama ini yaitu yang digunakan pengarang di kitab ini, ya, bahwa mempelajarinya itu mengandung amal yang menjadikan seseorang yang menjadi taat kepada Allah Ta'ala dalam artian yang sebenarnya. Sulamat Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq, dalam cinta yang sebenarnya. Lalu di sini disebutkan at-taufiq, sulam itu diartikan supaya fahuwa kasulami yartaqi bihil mar'u ilal wusuli ila mahabbatillahi yaqinan. Diumpamakan nangkaya sulamut taufik ini, sulam itu kan tangga menuju petunjuk Allah Ta'ala. Jadi diibaratkan belajar ini nangkaya betangga supaya orang itu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada cinta kepada Allah dengan yakinnya, atau sampai kepada pahala yang dikuatkan yang Allah Ta'ala janjikan kepada ibadah, kepada hamba-hambanya yang taat. Nah, jadi nangkaya diibaratkan belajar kitab ini menaik tangga menuju cinta kepada Allah. Tentu kita sudah tahu bahwa cinta kepada Allah harus selalu lampirannya, ya, wasilahnya pasti Nabi. Sudah dipesankan tuh. Artinya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, katakan ya Muhammad kepada umat engkau, kalau inya hendak cinta lawan aku, bapak dah cinta lawan aku, ikut dulu lawan ikam, ikuti aku dulu, ikut kepada Nabi. Nah, lalu di sini Sulamut Taufik tangga menuju petunjuk Allah, ila mahabbatillahi ala tahqiq, kepada cinta mahabbah kepada Allah dengan yakin. Kemudian berdoa Sidin, as'alullah al-karim, aku mohon kepada Allah al-karim, al-karim yang maha mulia. Al-karim ini biasa juga disandarkan kepada orang yang pemurah, karim ngarannya. Karim itu mulia. Arti karim itu memberi melebihi yang kita minta. Itu karim ngarannya. Kalau kita ini banyak banget lebihnya, kada kehitungan lebihnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita merasa lebih benar diberi Allah Ta'ala? Ketika kita merasa bahwa iman dan Islam itu berharga benar bagi kita, larang benar iman dan Islam itu bagi kita. Nah, maka dia tetap orang ini sibuk di dunia, sibuk di akhirat. Ada dunianya orang ini, ada akhiratnya, ada dunianya, ada akhiratnya, ada dunianya, ada akhirat. Namun hatinya tetap akhirat lebih utama daripada dunia. Nah, itu orang beriman. Karena ajaran agama kita tidak ada satupun yang mengajarkan supaya kita cinta lawan dunia ini. Dilarang cinta kepada dunia. Ngarannya tulul amal. Cinta kepada dunia tulul amal.
tulul amal itu panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu berarti orang itu kada ingat mati. Kenapa inya kada ingat mati? Karena akhiratnya kurang. Nah kalau akhiratnya banyak, bercari juanya duit, banyak juga duit tapi nya ingat akhirat. Lalu sidin minta kepada Allah Al-Karim. Al-Karim yaitu Allah yang maha mulia. Apa maha mulia di sini? Memberi melebihi yang kita minta. Bisa juga Al-Karim ini diberikan kepada orang yang pemurah, yang kada seke, karim ngarannya, julak karim jar. Ayyaja'ala dzalika minhu, minta kepada Allah agar memberikan memberikan nikmatnya daripada Allah, menjauhkan daripada niqmah. Nikmah itu siksa. Supaya minta Allah Ta'ala memberikan satu kebaikan yang nantinya bermanfaat di akhirat. Itu yang minta, sidin meminta. Minta sidin walahu, sidin minta ay kholisan. Jadi mintanya walahu, ikhlas kepada Allah. Walahu itu kholisan lillahi ta'ala, la mura'atan li ghairihi. Kada untuk riya, hendak minta lihat bagi orang lain, semata-mata ikhlas karena Allah Ta'ala. Wafihi, yaitu wafihi, karena cinta kepada Allah Ta'ala. Artinya cinta kepada Allah Ta'ala itu inya selalu condongnya kepada taat kepada Allah, dan model ketujuh benar beribadah daripada kepada Allah, dan mengharap benar daripada Allah yang ada pada sisi Allah Ta'ala, pahala dan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Ini kan mengawali ini yang dikasihani orang-orang kayak itu aja anggaplah kita nangkai kita begawi kan minta gaji, minta aja sudah, minta gaji. Cuma ini kita yang di bawah, insya Allah pada tingkatan yang berikutnya kada lagi bakasa pahala itu, kada lagi, tinggal mengesahkan tentang bagaimana cara membersihkan diri kita. Kemudian wa ilahi kepada Allah kembali, mutaqarriban bihi ilallah ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala aja, ay yutlabu bihi thawabuhu wa ikramuhu, memohon meminta anugerah Allah Ta'ala, meminta dengan kemuliaannya Allah Ta'ala. Wa mujiban ay menjadikan sebab lil qurbi, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan hanya dekat di sini maksudnya dekat hisian, dekat jarak kita dengan Allah, ada berjarak. Dekat di sini karena membicarakan karena jauh dekat, kada yang di situ. Yang dimaksud dekat di sini adalah lil qurbi isya bil masafah kama huwa bainal makhluk, sebagaimana antara makhluk itu ada batas. Rumah hikam dari aku berapa kilo, dari ada yang 10 kilo, ada yang antara kota, ada ini mendekatkan diri kepada Allah, artinya kada ada jarak antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal ma'nahul qurbu min sawabihi ta'ala wal fawza bi ikrami. Bahkan yang dimaksud dekat kepada Allah Ta'ala itu dekat dengan anugerah Allah Ta'ala dan keberuntungan dengan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bersifat dengan sifat-sifat yang menyebabkan, dengan sifat-sifat yang mulia, yang Allah Ta'ala dengan sifat itu memuliakan hambanya dan memberikan pahala. Jadi dekat kepada Allah, dekat dalam artian Allah Ta'ala muliakan. Zulfa ladaihi yang bermakna qurb, dekat, dekat sebagaimana yang tadi pengertiannya. Wa ayyufaqa man waqafa, dan bahwasanya Allah Ta'ala memberikan taufik kepada orang
yang memperhatikannya, alaihi lil amali, melihat dengan amal akhirnya. Mudah-mudahan dengan belajar kitab ini Allah Ta'ala beri kekuatan untuk kita beramal bimuqtadahu, yaitu lil amal muqta'i bimadlulihi wa matlubihi ka'ada imma afhama wujuhi wajitina bima afahumu taharimahu. Artinya sesuai dengan keadaannya, mudahan kawa begitu paham yang baik, yang diperintah mudahan kau mengamalkan, begitu tahu yang dilarang kawa menjauhi. Summat tarok bitawaddudi, kemudian sampai menaik dengan cinta akhirnya bin nawafili, dengan yang segala yang disunahkan, liyahuza hubbahu, supaya kena bisa mendapatkan cinta kepada Allah, wawalahu ay nusratuhu wa ikramuhu, dan dapat pertolongan dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya supaya kita parak dengan Allah Ta'ala, seakan-akan kita bertangga menaik mempelajari kitab ini. Yang pertama, babu usuliddin, bab tentang pokok-pokok agama. Wajib kita ketahui pokok agama ini. Fasl fi ahammi ma wajibu ala kulli mukallaf, pada masalah yang penting, apa yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Yajibu ala kafatil mukallafin, wajib atas seluruh orang-orang yang mukallaf tadi. Mukallaf ini jamak daripada mukallaf, yaitu orang yang dipanggil dengan syarak, yaitu orang yang mulzamun bi ahkami syara', orang yang wajib melaksanakan hukum-hukum syara', itu mukallaf ya. Mukallaf orang yang dipanggil, orang yang dikena kewajiban apabila ada perintah di Quran, ada perintah di hadis, itu untuk mukallaf, itu untuk kita mukallaf yang dipandiri Allah Ta'ala tuh. Jadi semua yang ada di Quran dan di hadis itu berpandir dengan kita. Perintah, ada yang perintah, ada larangan, ada pilihan. Perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Larangan itu ada yang makruh, ada yang haram. Pilihan jais, boleh digawi, boleh kada. Tetapi kalau hendak digawi yang jais itu, digawi kada berpahala, ditinggalkan kada berdosa. Tetapi amu hendak dapat pahala yang jais tadi, maka diniatkan. Kalau diniatkan untuk yang wajib, maka dapat pahala wajib. Kalau diniatkan untuk yang sunnah, maka dapat pahala sunnah. Kalau diniatkan untuk jahat, kalau digawi jadi pahala jadi jahat juga. Nah, jadi mukallaf tadi orang yang kena panggilan syara'. Wajibu alaihi, wajib kalau inya sudah mukallaf, imtisalu amrihi wa nahyihi. Wajib kita menjunjung melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Wa tawajjuhi alaihi alwa'idu in huwa khalafahu. Wajib inya menghadap kepada Allah, dan inya dapat ancaman amun inya melanggar. Ikam kalau mucil masuk neraka, kayak itu aja bahasa sederhananya. Wa huwa alba, siapa yang mukallaf, yang dapat nanu tadi, yang dipanggil tadi, yang wajib melaksanakan tadi, siapa itu? Yang dimaksud mukallaf orangnya itu adalah al-balighul aqil, orang yang sampai umurnya berakal pulang. Alladzi balaghathu da'watun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang orang itu sampai kepada dia dakwahnya Nabi. Artinya kalau di zaman sekarang ini nyata benar sampai dakwahnya Nabi. Aku jar kada pernah belajar, salah sendiri. Aku kada tahu jar karena kada belajar, kada yang melajari. Ikam yang kada mau di mana sudut kota yang kada ada orang, kecuali orang itu kada wajib melaksanakan perintah agama,
Misalnya nya dilahirkan di dalam hutan, lalu ditinggal oleh mamanya, abahnya, tinggalkan di dalam hutan, ganal seorang jadi Tarsan. Nah maka itu kada wajib. Inya kan apa aja digawinya kada berdosa karena kada ada terjerat hukum. Mun kita ini pintangan mana? Jadi taksir, ada istilah hukum taksir, hukum teledor, kada belajar, salah sendiri kada belajar. Nah maka wajib kita belajar. Jadi ujar mun orang kada tahu kada berdosa kalau berbeda orang tahu kalau melanggar. Bujur teganal yang tahu dosanya daripada yang kada tahu. Tapi perlu diketahui bungul di bidang itu lebih ganal lagi dosanya, bungul di bidang agama itu yang kita anuakan. Maka kita disuruh tahu di agama ini. Jadi orang balik berakal yang sampai dakwah Nabi kepada dia. Ai balagathul syahadatani bilugatin yafhamuha. Artinya sampai inya bisa syahadat, dua kalimat syahadat yang inya tahu. Andai katanya kada tahu bahasa Arabnya dulu, lalu inya tahu dengan bahasa terjemahannya yang inya tahu dengan bahasanya, maka itu wajib sudah inya melaksanakan. Bada antawatara anna nabiy ja'a minal mu'jizati bima yadullu qat'an ala sidqihi wa yasiru zakaru. Jadi orang yang laki-laki itu menjadi balik tadi dianggap balik kalau inya laki-laki, balikan bihadi amro ini dengan salah satu dua ini. Jadi orang itu disebut jadi balik kalau laki-laki dengan salah satu dua. Yang pertama khurujul mani, keluar air mani kalau inya laki-laki. Nah ini jangan canggung-canggung kalau menyambat ini, karena ini hubungannya dengan masalah hukum seks, hukum. Kadang-kadang kita perlu juga perhatikan juga anak-anak kita segala. Kalau sudah sampai ini, walaupun belum matang benar, ini permulaan matangnya seks anak-anak. Ketika ini sudah berumur 17 tahun, sedang sudah itu kewajiban kita. Mudah-mudahan kawa ulun juga kaulun banyak bisi anak. Mungkin tak banyak daripada pian barataan. Maklum bininya banyak itu. Nah jadi kita bisi anak ini kita didik di rumah memang baik, di sekolahannya bisa bergaul dengan kekawalan yang bawa kada baik, tak juga di situ. Terutama masalah beberapa kali ulun sampai akan juga, terutama masalah ini ulun bawa alatnya pian pasti tahu tank ya kalau ini yang bahaya. Pian ingat kalau bubuhannya kita tahu kan bahari video porno bahari. Video porno ya, video itu kan ada porno pang semuaan ya kan, ada film-film. Cuma banyak kalau video porno disewakan bersembunyian itu. Ya Allah, banyak kalau bersembunyian. Kalau orang dulu tuh ditangkap polisi, kalau anak mano ngalih kalau tuh supan orang menonton itu langsung bersembunyian orang. Nah itu di zaman itu kekanakan yang jatuh kepada zina, kekanakan yang rancak ke situ, yang gawinnya zina atau kena melakukan 501. Tahu lah 501? Hah? Oh ya, ririn. Karena kalau perlu pembahasan tentang itu bisa ulun biasa di kampus ulun anuakan mahasiswa supaya jangan terjerembab di situ. Nah, sayang perjuangan kita maanukan inya nasab kalau rusak tuh kena akhirnya. Nah, gara-gara ini nih. Nah di zaman itu kan, itu zaman dulu tangkap tuh buan siang biasanya yang menyewakan tuh nonton kekanakan 100 rupiah bayarnya ya. 100 rupiah bersembunyian. Ulun sumpah lillahi ta'ala, demi Allah ulun kada pernah nonton itu, kada pernah dimaksud ini, kada pernah yang umpat nonton yang itu. Kalau kebetulan ada kayak itu kebetulan kada jawabang diterusakan kebetulan kata dan ulun dulu di Martapura termasuk orang yang umpat juga berantas tuh. Kalau ada orang peristiwa di sebelah di situ ada kanakan disasai polisi jar bukahan menyebelah rumah
sampai naik pagar tuh anunya ini. Pagar orang kan kaca. Keluar pagar dibelok kan polisi manui keluar banyak badarahan ulun laporakan guru kalau ada santri atau siapapun yang betandanya guru ditangkapi tuh kalau ada betanda tuh itu bebannya kada papang supaya itu jangan merusak dengan yang lain. Termasuk gara-gara ini merebaknya homoseks dengan lesbian nih gara-gara nonton di sini. Dan ini kalau sudah penyakit ini menyebar bisa kalau membawa ke anak-anak. Nah, kalau ada orang yang semacam ini di sekolahan bahaya. Makanya kita pertebal iman mereka. Kalau bahari itu bahari. Kalau sekarang modalnya 5.000, 10.000, 50.000, amun 50.000 banyak bener tuh kuota datanya kalau tuh tinggal membuka apa kayak itulah ulung sengaja kada menyambat tinggal membuka sama memberi jalan kalau penjelasan ini kada tinggal buka itu sudah jadi ya mengkada melalui perlindungan. Makanya kalau kekanakan besunyian pina asik banget dilihat-lihat sambil dinasihat-nasihati anak lah ingat-ingat HP lah ini HP supaya ikam jadi baik mendekatkan diri kepada Allah, jangan maulah ikam jadi maksiat, ingatilah itu maksiat ini nakai kalau ikam ini ikam bisa jatuh ke zina. Mengapa ka bahasa pian lah yang bagus supaya kan agak kurang halus yang ulun sampaikan supaya ikam jangan terjatuh kepada jurang maksiat berzina. Jelaskan aja berzina gara-gara melihat ini karena ini mukaddimahnya pembukaannya. Nah, karena di sini lalu akhirnya ada hubungan pakai HP ini aja mau hubungi di ini kita janji selesai dalam hitungan jam sudah bisa melakukan. Kalau betul-betul anak kita jaga anak kita semuaan, mohon mudahan ayo kita baca Fatihah, mudahan anak pian beratan anak ulun jo cucu kita semua terpelihara daripada kejahatan HP ini kejahatannya, dan mudah-mudahan ini dapat manfaat daripada memiliki HP. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Amin. Bapak-bapak, ini ibaratkan HP ini ada lading landap benar, tajam benar lading ini lading. Lah ibarat lading. HP ini ibarat lading. Tajam benar lading ini. Pokoknya mentekan aja tatatak tangan. Nah, ibarat lading. Kayak tujuh HP ini kalau ibarat artinya dampaknya kan dia merusak agamanya, merusak kejiwaannya. Artinya mencagaran dihalangnya manu akan menggunakan HP. Kekanakan ayo ja diberi batasan waktu kah? Dijagai, itu pun dijagai. Jangan lawas-lawasinya manu HP, mudahan orang tua mendengar. Jangan lawas-lawasinya menggunakan HP, terutama bisa merusak mata. Pertama mata pencaharian, yang kedua mata ini bisa yang ini aku mata pencaharian kada seberapa pang duitnya ini, tapi matanya ini yang rusak kekanakan. Coba lihat kekanakan yang HP aja lagi kada diperdulikannya orang tuanya lagi sudah matanya rusak juga. Ini kan perlu istirahat nih kekanakan ngantuk. Tapi begitu melihat HP kuat, padahal matanya belum istirahat, maka rusaklah matanya sampai 2 silinder, rusak permanen hati batin. Jadi ini anggap ketika anak penggunaan yang berbahaya, anggap lading yang kada berkumpang dipingkuti oleh kekanakan. Hati-hati benar nih, gara-gara ini banyak maksiat. Ulun kada tahu anak ulun apakah sudah terbuka, kada tahu ulun. Mudah-mudahan andai katanya terbuka, mudahan dilindungi Allah Ta'ala. Kita kada tahu, kasihan. Membuka itu biar kada ada akun terbuka, seorang kelihatan. Kalau lelaki kan minta maaf aja pang. Lihat kan kalau yang kita bisi bini ada aja. Kalau yang bujangan kasihan pada saat seknya naik benar. Nah ini paksa dijelaskan. Pada hanyar seknya itu melihat yang kutangan itu kayak apa pian? Amun yang duda tuh sudah berpengalaman sudah hati-hati benar tak. Jadi ini apa?
Jadi mau kada mau harus dikenalkan dengan Allah Ta'ala. Mesti ada takutnya lawan Allah Ta'ala bahwa itu adalah perbuatan maksiat, sial, kada baik. Itu harus ditanamkan dan itu bukan di doktrin pribadi kita. Itu memang doktrin daripada agama kita. Supaya orang itu takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kami bahari on Guru Usman Ibrahim. Singkat tapi ma'anipang. Cuma sini menjelaskan jasidin. Supaya takutan lawan Allah Ta'ala. Artinya hidup keberagamaan itu inya agama itu bagus agamanya, kekanakan bagus agamanya, insya Allah inya bisa aja terbulik langsung. Tapi mudahan jangan tak kena di situ. Amu agamanya sejak awal kekanakan itu dididik agamanya yang baik, insya Allah andai kata inya telakwakan tabulik inya cepat. Tapi naudzubillahi min dzalik, amun nang kaini mulai halus nang kaini insyaallah bukan kada bakalan inya uja orang ahli zina, kada mungkin. Yang kena yang itu tuh memang dari awal memang kada ada didikan agamanya, memang lepas benar. Nah itu yang paling bahaya. Untung tapi agama kita kan seburuk-buruk orang, biar kayak apa di puncak keburukan sekalipun agama kita tetap memberikan kesempatan kepada mereka selama hayat di kandung badan, selama roh sekadar sampai di sini inya bertobat, diterima seluruh tobatnya dan dijadikan kekasih Allah Ta'ala. Nang kayak apa orang kalau mulai halus, nang kayak ini taat, nang kayak ini taat rajin bersih hatinya, nyata rancak bertemuan Nabi. Yang rancak ada bertemuan Nabi itu kayak apa ya, ada bertemu Nabi kasihan. Sembahyang kada sembahyang, ditambah lagi yang haram-haram masuk di sini, nyata kayak apa nak ketemu Nabi? Nggak bisa. Kalau nyoba pada aku ketemu Nabi keramputinya, staynya walau berjarang nggak bisa. Nah maka alhamdulillah kita sementara minta ayo tolong kita sedikit-sedikit kita agama kita yang kayak ini maksud ulun tuh kadusa yang kada jua pang dilarang, kada dilarang yang belajar martabat 7, kada belajar berhimat hakikat itu. Ayo amun sudah tuntung bagian bawah sini buan kewajiban kita belum tuntung lagi yang di bawah. Seorang masih penyarikan, masih pelitnya bandak, cinta dunianya masih belajar yang sifat yang tinggi-tinggi pada jadi Tuhan langsung. Jadi itu yang ditakutkan. Maka nah kita kembalikan lagi. Jadi yang ngarannya mukallaf tadi ya, dianggap balik itu orang dianggap balik sampai, artinya sampai umur. Sudah kalau inya sampai umur wajib melaksanakan yang disuruh Allah, menjauhi yang dilarang. Kalau sampai umur, yang pertama keluar mani. Unzur ta'rifal mani fil hasyati fis safi. Oh, dilihat pengertian mani tadi, keluar mani. Pada halaman 94 pengertian mani ini tuh pegang pengertian mani. Belajar di mun kada kada kawa halaman 49 murpakat maaf tambih mana ini Al-mani huwa sa'ilun yakhruju min udwaini tanasuli minar rajuli wal mar'ah wa khurujuhu ila kharij minal mar'ah nadir wa yu'rafu sawa'un minaz zakar aw unsa bi alamati. Ya, jadi husul ladzat khassah bi khurujihi aw khurujuhu ala dafaqatil mutafarriqati mutawaliyati wa nasabatil mutadabiqati wa dafa'atil mutataliyatin tadafa'uhu inqibidatun ghadaliyatun wa tawatturatun jismiyatun mutaqattatun muta'aqiyatun aw raihatul ajin idza kana rataban aw raihatul bayadal dajjad idza kana jappan. Nah ini mani
Mani itu mengalir, air yang keluar dari anggota, ya, apakah itu laki-laki atau perempuan. Air mani ini sama-sama keluar dari laki-laki dan perempuan. Wa khurujuhu, dan keluarnya itu keluar daripada, kalau keluar yang dimaksud ini wa khurujuhu ilal kharij, keluarnya sampai ini ada keluar di dalam. Minta maaf nih, perlu juga kalau ada keluar di dalam, ada keluar. Kalau yang perempuan jarang ini merasa keluar, sudah itu di dalamnya aja, kada sampai keluar. Ini ada mangkok-mangkoknya. Kalau laki-laki kalau laki-laki keluar, memang jelas keluarnya laki-laki. Nah, itu. Jadi yang melahirkan itu sebenarnya, yang melahirkan anak itu laki-laki, bukan perempuan. Hakikatnya laki-laki. Karena begitu keluar air mani itu dari kemaluan laki-laki, disimpanlah di rahim bebinian mengganalakan. Terakhir inya yang melahirkan bayi tadi, yang ngalihnya bebinian, artinya dengan nyawanya sekalian. Fi qororim makin, di tempat yang kuat. Jadi tadi napa tuh, mani tadi keluar juga bebinian, cuma tidak keluar dari kemaluannya, keluar di bagian di dalam itu. Jarang, berarti ada yang keluar, tapi jarang. Di sini disebutkan nadir. Khurujuhu al kharij, keluarnya dikeluar dari perempuan itu jarang. Yang biasa laki-laki aja. Nah, tandanya apa? Tanda mani itu tandanya husulul ladzat khosoh, ada lezat tersendiri keluarnya itu. Kada sama dengan lezat, rasanya lezat, nyaman, makanya disebut lazzatul khosoh. Di sini disebutkan lezat yang khusus. Kada sama dengan kayak lezatnya kita makan ayam, lezat makan itu minum es, berbeda-beda kan lezatnya. Ini lezatnya tersendiri. Kayak apa jar rasa lezatnya itu? Ujar yang belum kawin, amun yang sudah nikah tahu. Ujar yang belum kawin, nang kayak apa lezatnya? Kayak apa ngejelasakan lo nikam? Amun nikam hendak amun tahu hendak lezatnya, bawa kawin. Itu Imam Ghazali itu pernah maanukan masalah hakikat. Nang kayak apa orang batakon masalah lezatnya orang nikah. Ujar Imam Ghazali, kayak apa nak menjelaskan lawan ikam? Nyamannya itu nang kayak apa? Kecuali ikam seorang yang nikah ikam. Nah, nang kayak itu kena rasanya. Nang kayak itu juga lezat ke dalam, masuk ke dalam hadratullah. Lezat mengenal Allah. Nang kayak apa lezatnya itu? Nah, maka orang yang tahu aja yang akan merasakan lezatnya. Ya, kita kembali ke sini. Jadi tandanya lezat, tanda kalau nyaman keluarnya itu mani itu. Kemudian yang kedua, atau keluarnya berpisah-pisah berlanjut, apa itu keluarnya apa itu tadapuk taulah tadapuk, meluncat keluarnya, meluncat. Tadapuk kalau bahasa tuh tadapuk, bahasa anunya tadapuk, ya mencurat tadapuk. Ya mencurat, kalau bahasa Arabnya tadapuk. Tadapuk itu singkatan tadapat. Nah, tadapat puk, tadapat. Jadi meluncat meluncat. Ini kan kayak apa? Kada dijelaskan, artinya agak cerobos sedikit, lucu-lucu sedikit. Mau kada mau harus dijelaskan. Jangan dianggap gara-gara kada dijelaskan ini akhirnya kita seorang kalang kabut. Karena gagal paham dan kada maksud biar sudah dianuakan. Nah, terus kalau kada tahu tandanya itu, ada lagi tandanya yang ketiga.
sampai masalah air mani ini, nah tahu kita dipadahkan orang alim. Auraihatul ajin idza kana rotoban, inya amun basah air mani itu baunya bau neng kaya adonan roti. Tapi roti jangan dibayangkan air mani lah, baunya kayak itu. Nah, auraihatu bayyadil bayd ad-dajjat idza kana jappan. Nah, inya kalau nya karing baunya itu neng kaya bau putih telur. Bau putih telur. Rupanya guru Mahmud ini anu benar sudah pakarnya kalau dia apa-apa. Itu. Nah, wa khurujul mani wa in kana la yanqudul wudu'a walakin yujabul ghusla. Orang keluar mani ini, sekalipun keluar mani ini kadang membatalkan wudhu. Ini kan yang membatalkan wudhu keluar sesuatu dari dua jalan, dari kemaluan yang di depan atau dari yang di belakang. Tapi kalau mani keluar dari kemaluan waktu kita berwudhu, wudhunya kada batal, tetapi wajib mandi. Ini kan kita bicara hukum aja kalau tuh. Artinya wudhunya kada batal, tapi wajib mandi, iya batal juga karena wudhunya. Cuma ini kan berbicara masalah hukum. Wudhunya kada batal, salah. Memang wudhunya kada batal. Pas waktu misalnya orang sembahyang keluar air mani, waktu sembahyang batal lah wudhunya. Kada batal, tapi kenapa batal sembahyangnya jar keluar air mani? Membatalkan sembahyang karena orang keluar air mani itu wajib mandi. Wajib mandi. Orang sembahyang itu wajib bersih daripada hadas besar. Orang keluar air mani itu kan berhadas besar, tapi hadas kecilnya kada dianggap batal wudhunya. Nah ini memang di beberapa kitab nangka itu memang penjelasannya. Nah, fala tasih sholatu man kharaja maniyuhu hatta yaktasila. Kada sah sembahyang seseorang yang waktu sembahyang keluar maninya kecualinya sampainya mandi. Kama sayati fil matni, sebagaimana akan ada kejelasannya pada matan. Jadi kita tambahkan, jadi yang keluar dari laki-laki itu ada yang keluar khusus di perempuan, tidak pada laki-laki. Ada yang keluar kedua-duanya, seperti air seni, orang bekami, bini-bini bekami sama, air mani sama, air mazi sama. Tapi kalau haid, laki-laki kada haid, babinian aja yang haid. Nah kalau di laki-laki itu ada air mani wajib mandi, air mazi ada juga air mazi, ini mendahului air mani, itu kada wajib mandi air mazi. Sayyidina Ali kada supan bertakun dengan Rasulullah, ya Rasulullah ulun ini maziyan, ulun ini biasa keluar itu nah air mazi nang kayak apa itu ya Rasulullah, wajibkah mandi? Kada ujar Nabi, itu cukup dibersihkan aja, itu lain yang mewajibkan mandi. Jadi itu yang air mazi itu, mazi ngarannya, air mazi itu anunya jernih banar, bening tapi melengket-lengket, itu air mazi. Ada wadi pulang, air wadi itu keluar juga, wadi lain wadi hulu sungai lain. Ini wadi, air wadi yang keluar dari kemaluan laki-laki. Air wadi itu keluar ketika kita buang air seni, mungkin karena capek begawi atau karena awak kada fit. Nah itu waktu kita kencing itu di akhirnya itu waktu kita buang air seni, pas terakhir itu ada keluar warnanya itu warnanya nang kayak susu agak kuning-kuning. Nah itu kada terasa, itu sama dengan air mazi. Kita lihat aja pas kita nah itu kada wajib juga mandi. Jadi kesimpulannya yang wajib mandi kalau keluar hanya mani tadi. Nah jadi orang sampai balik, kekanakan tadi balik, wajib sudah dikenakan hukum.
ketika inya sudah balik, tandanya dengan keluar air mani. Keluar air mani itu yaitu melalui ihtilam, ihtilam itu mimpi sehingga mengeluarkan air mani di dalam mimpi itu. Nah tapi jar kalau aku nih jar ihtilam sesudah aku kawin itu memang ihtilam jo, cuma itu lain tanda balik, kama sudah balik berdahulu. Bahkan itu membalik-balik itu Sidin, bahkan membalik-balik itu. Nah jadi kalau misalnya kada keluar juga orang yang kada pernah ihtilam, contohnya guru Usman Ibrahim peguruan kada ihtilam, abah guru sekumpul kada ihtilam, Rasulullah kada ihtilam, dan beberapa ulama yang wali-wali itu jarang, hampir kada ada yang keluar dalam mimpi itu. Mereka balik itu karena umurnya. Jadi kalau ternyata kada pernah mimpi, kada pernah keluar air mani, maka dihitung itsmamu khamsah asyarah sanah qamariyah, maka dihitunglah umurnya 15 tahun qamariyah, berarti lebih pendek daripada umur 15 khamsah. Kalau ulun hitung satu mat karena ada perbedaan 11 hari. Jadi kalau 15 tahun, 15 mana anunya supaya jangan tersalah lagi. 15 kali 11, 15 tahun berarti 165 hari. 165 hari selisihnya. Jadi kalau 365 hari kalau 11 hitung itu kan aja sudah. Pokoknya 11 perlu dihitung mulai rumah anunya nih seharusnya 11 kali 5. Nah ada 165 hari. Kalau misalnya 15 tahun nih orang nih umurnya sudah 15 tahun kita kan biasa tahun Masehi. Nah 15 tahun jar. Karena 165 ini setengah tahun kada sampailah 165 hari dibagi pang 30, rata-rata 30 100 berapa 11 kali 15 165 hari dibagi 30 5,5 parak setengah tahun. Jadi karena tahun depan jaranya balik jangan. Kalau pakai tahun masih berarti kalau inya sudah 5 bulan lagi jar inya 5 bulan inya balik, itu balik sudah itu yang belum bermimpi. Yang kada bermimpi. Yang biasanya yang kada bermimpi ini memang tahunya bulan Hijriah, memang dihitungnya. Memang paham di situ bulan Hijriah. Yang biasa yang bermimpi ini itu memangnya kada tapi paham di tahun Hijriah itu. Nah jadi ketika umur sampai 15 tahun qamariyah, maka inya dianggap balik kalau inya kada bermimpi. Wa ammal unsa, adapun perempuan, fatasiru balighatan bi ahadis salasati umur. Tandanya bebinian itu balik dengan salah satu daripada 3 perkara ini. Khurujil mani, keluar mani, bisa keluar mani, maka inya dianggap sudah balik. Yang kedua, au itmamu khamsa asyrata sanah, sampai umurnya 15 tahun jualah. Minal umuri qamariyah, sama. Yang ketiga, awil haid, atau inya haid. Unzur ta'rifal haid fi hasyati, lihat definisi haid. Wah, kan aja dulu bebinian nih, yaitulah haid ini ngalih persoalannya. Memang itu memang diakui. Yang hebat tentang haid ini Imam Syafi'i, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu umpat ke Imam Syafi'i itu. Karena haid ini kalau kita laki-laki ditakuni apa hukum haid, jawaban kitanya mana aja?
Kita kan tapi tahu aku lain bebinian, kayak aku menjelaskan. Maka itu kalau tuh padahal kan di kitab sudah ada. Bebinian pang kada inya kada tahu, kada belajar. Inya haid aja cuma kada banu. Nah Imam Syafi'i batakun lawan bini sidin, ba'anu sidin, pokoknya diteliti sidin hanya dituangkan di dalam sampai ada darah ini, darah itu, darah ini, jenis-jenis darah haid itu. Nah, maka salah satu ini keluar mani atau keluar haid atau balik dengan umur bebinian itu, maka ini wajib sudah melaksanakan perintah agama dan menjauhi yang dilarang. Ulun kira ini dulu sebagai pembukaan, mudah-mudahan ini mendorong kita mudahan lanjut ya masalah-masalah usul, masalah-masalah pokok-pokok dalam agama. Mudah-mudahan kita bertangga naik untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Selamat taufik. Dan kita terima kasih kepada Allah, banyak para ulama kita, ulama ahlus sunnah wal jamaah betul-betul mengarahkan kita dalam kesalehan dalam arti yang sebenarnya.